Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati guru kita, kemudian yang menghormati bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir pada siang ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kembali rasa syukur kita panjatkan kepada Allah sebagai wujud rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita doakan kepada Allah agar disampaikan dan alam yakininya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, cakuan protokol ini togak balik. Jadi diminta Ustaz untuk memberikan sedikit ceramah agama. Tapi tidak ceramah agama yang Bapak sampaikan, tapi hanya sesuatu yang bisa memberikan yang ada di Ambo, yang ada di Ustaz tidak, yang ada di Ambo. Kenapa hari ini? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai yang telah disampaikan oleh guru kita Cako, bahwasanya pada hari ini kita memperingati hari maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disampaikan oleh guru kita Jago, yang perlu kita ingat adalah kita lahirkan Muhammad itu di dalam diri kita. Jadi hanya beberapa hal yang akan saya sampaikan, bahwa cara melahirkan Muhammad itu di dalam jiwa kita. Yang pertama kita konang balik dulu. Menjalan lahir Muhammad di dalam diri kita konang balik sejarah kelahiran beliau. Yang harus kita konang, menjelang lahir Muhammad dia punya seorang bapak. Siapa bapaknya? Bapaknya adalah Abdullah. Kalau kita ingin melahirkan Muhammad di dalam diri kita, jadilah sang Abdullah, sang penyembah Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Kita lahirkan itu di dalam jiwa kita. Kita munculkan itu di dalam nurani kita. Jadi Abdullah, pengabdi kepada Allah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, apapun aktivitas kita, kita selalu hadirkan Allah di dalam diri kita. Selalu kita kadukan nasib kita kepada Allah, sehingga kita menjadi Abdullah, bapaknya Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak mudah untuk menjadi seorang Abdullah. Menjadi seorang Abdullah butuh proses yang sangat panjang. Abdullah abdi Allah dengan adanya sifat keikhlasan di dalam dirinya, dia abdikan hidup matinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang ada di dalam hati seorang Abdullah. Sudahkah kita serahkan hidup kita, mati kita, amal kita, segalanya yang punya kita itu, yang kita rasa punya kita kepada Allah, atau belum? Apakah kita masih menyangka hidup kita masih punya kita, harta kita masih punya kita? Kalau kita masih menyangka sesuatu yang kita miliki itu milik kita, berarti kita belum lagi menjadi Abdullah. Tapi Abdullah itu meyakini segala yang ia punya, segala yang ia miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau awak menyangka segala sesuatu yang awak miliki itu adalah titipan, tidak akan pernah lahir sifat sombong di dalam jiwa kita. Ibarat contoh tukang parkir. Kalau tukang parkir di pasar banyak auto,
dititipkan orang mulai dari Fortuner sampai kan yang paling murah waktu ada yang miliki. Dari pagi muncul, begola sore diambil, cie sampai habis. Otonya tuh, harotonya tuh, kendaraannya tukang parkir. Tapi tukang parkir tidak pernah gelisah. Ketika dititipkan dia tidak pernah sombong. Ketika diambil oleh yang pemiliknya dia tidak pernah merasa dirinya berkekurangan. Apa yang ia tanamkan di dalam jiwanya? Segala yang aku miliki, segala yang aku punya itu adalah titipan dari Sang Pencipta. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau awak berserah diri seperti itu, maka disitulah lahir satu sifat Abdullah di dalam jiwa kita. Yang kedua, untuk melahirkan Muhammad di dalam hati kita, melahirkan Muhammad di dalam jiwa kita. Ingat, ibu, dia punya ibu. Ibunya adalah Aminah. Aminah itu adalah orang yang mampu dipercaya, orang yang dapat dipercaya. Dipercaya siapa? Dipercaya oleh Allah dan dipercaya oleh manusia. Terutama dipercaya oleh Allah. Apa yang Allah percayakan kepada kita? Hidup kita ini adalah kepercayaan yang dititipkan oleh Allah, yang akan ditanya nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita itu akan jadi amanah untuk kita. Mata kita jadi amanah untuk kita. Seluruh anggota tubuh kita amanah bagi kita. Anak kita amanah, keluarga kita amanah. Ketika amanah itu membawa lalai kita untuk ingat kepada Allah, itu yang akan menyebabkan murka Allah akan datang kepada kita. Berarti kita tidak mampu menjaga amanah Allah. Wala tulhiku amwalakum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu jadikan harta dan anak-anakmu sebagai penghalang untuk ingat kepada Allah. Jadikan harta, keluarga yang kita miliki sebagai ajang untuk bertambah dekatnya kita kepada Allah, sebagai ajang kita memelihara amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua. Setelah lahir Muhammad, ada yang memeliharanya. Yang memelihara Muhammad itu adalah Halimah. Halimah ini translate bahasanya adalah penyantun, orang yang santun. Santun terhadap anak kecil, santun terhadap Allah, santun terhadap sesama manusia. Penyantun. Maka saat lahir Muhammad, Halimah itu sangat penyantun untuk membimbing, untuk merawat Muhammad. Maka saat ini pun kita harus lahirkan sifat penyantun, terutama dalam kita beribadah kepada Allah. Lihatlah, apakah lebih santun kita terhadap manusia atau lebih santun kita terhadap Allah? Coba kita lihat, kita renungkan di dalam jiwa kita. Kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sanggupkah kita sholat menghadap Allah pakai singlet? Sanggup? Apakah sanggup kita menghadap wali negari ataupun bupati dengan pakai singlet? Tidak. Menghadap Allah kita mampu. Berarti mana yang lebih santun kita terhadap Allah atau lebih santun kita terhadap manusia? Mana yang lebih kita agungkan, Allah kah atau manusia kah? Maka dengan tiga sifat ini lahirlah Muhammad di dalam jiwa kita. Kita sebagai Abdullah, lahirkan Abdullah di dalam hati kita. Kita sebagai Aminah, munculkan sifat Aminah di dalam jiwa kita. Kita sebagai Halimah, adakan Halimah di dalam sanubari kita. Maka akan lahirlah sifat Muhammad itu di dalam sanubari kita. Dan kita akan berjalan sebagai hamba yang selalu dipuji oleh Allah. Bukan dipuji manusia, tetapi dipuji oleh Allah. Muhammad artinya adalah orang yang dipuji oleh Allah. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, dengan lahirnya Muhammad di dalam jiwa kita,
sudah pasti empat sifat Muhammad itu akan muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Muhammad sudah muncul di dalam diri, yakinlah kita akan selamat dalam menempuh kehidupan mulai dari dunia sampai ke akhirat kelak. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan jagal mohon maaf, karena kesalahan itu datang dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.